Ya, gitu. Nah, katanya yang baca. Orang yang itu kita yang kepada kami. Ya, kita lanjut ya. Terus, Anan. Anan. Ya. Apa ya? Ayat 73. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada orang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula percaya bahwa mereka mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya, penganan bagus sekali. Ini bacanya mahasiswa tingkat 2. Ya, bagus penganan. Udah juara, nanti akselerasi nggak sampai umur 6 tahun udah perguruan tinggi mahasiswa tingkat 2. Ya, kita baca ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman ittabi'a dinakum qul innal hudallah ayyu'ti adanun aslama utitum yuhajukum ila rabbikum qul innal fadli biyadillahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Kata Bang Anan tadi, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Ya, jangan percaya. Melainkan kamu jangan percaya kepada agama Nasrani dan Yahudi yang tadi. Kecuali tidak mengikuti agamamu. Karena percaya hanya mengikuti agama Allah. Aturannya adalah Al-Quran. Jangan percaya kepada Zainuddin Umar, walaupun dia menteri agama, agamanya Islam, tetapi dia merayakan anak Tuhan, dengan percaya gitu. Sesungguhnya petunjuk yang lurus diikuti ialah petunjuk Allah. Kalau Al-Quran itu sudah dilanggar, ya, itu sudah keluar dari petunjuk Allah. Tuh. Kan? Apa aturannya? Enggak. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'budu wa la na'budu ma batum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi di dalam masalah keyakinan kepada Allah. Jadi kalau Nazaruddin Umar tidak yakin dia kepada surat Al-Kafirun tadi. Kenapa dia mau merayakan anak Tuhan? Itu masalahnya. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Jangan percaya kalau kepada orang lain. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka itu akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Ya, hujah itu artinya uh,
keyakinanmu di dalam di sisi Tuhanmu. Jadi hujah itu adalah yang mendalam di dalam sisi Tuhan. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Jadi kita berharap karunia yang banyak adalah semuanya ada di tangan Allah kalau mintanya kepada Allah. Tidak toleransi kepada orang lain, ya, tapi adalah karunia itu hanya di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Karunia Allah itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Yang taat dan patuh kepada aturan Allah. Kalau dia akan selamat dari banjir bandang, walaupun dibawa lumpur, dibawa kayu, diguling-gulingkan di dalamnya, masuk ke dalam lumpur, masuk ke dalam kolom jembatan, tetapi airnya surut-surut, masih dia masih hidup, itu pertolongan dari Allah. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Anak kecil ditinggalkan oleh orang tuanya, tinggal misalnya seperti besar Maryam ya, seperti Isam, itu ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia tinggal di rumah. Sayang dia kepada pada adiknya. Kenapa ibu bapaknya sudah diambil air, dia hidup. Itu kalau Allah menginginkan kehidupan. Jadi kita pelajaran dari banjir bandang, kita perhatikan ribuan orang yang sudah meninggal bermacam-macam. Ada orang yang berhari-hari tidak makan nasi, tapi anak minum air sungai, air limbah, masih bisa itu. Lanjut ayatnya. Ya, Allah berfirman, Astagfirullahaladzim. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sekalian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. ya. Ya, dalam ayat di surat 20 ayat 120. Allah minha jami'un ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyallakum minni huda famanit hudaya fala yudillu wala yasqa. Ya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Jadi sama-sama itu si Adam dan Hawa itu karena dia sedang melanggar, dia bertobat lagi, turunlah kamu dari surga bersama-sama. Sebagian kamu akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Buktinya, ya, sekarang anak cucunya bermusuh-musuhan. Ya, nah, itu sudah ada pernyataan di dalam Al-Quran. Kalau terjadi permusuhan di antara sesama kita harus yakin bahwa ayat ini sudah menceritakan sebelum Adam dan Hawa berangkat ke bumi. Maka jika datang kepadamu petunjuk ketika kamu sudah bermusuh-musuhan, itu datang petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, nah nih ketika bermusuh-musuhan nih, mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Inilah pesan-pesan dari Al-Quran itu kepada kita. Ini bukan untuk si Adam lagi, adalah untuk anak cucunya. Jadi petunjuk itu jangan disimpan, jangan dibekukan, jangan dilalaikan, pelajari terus menerus, ya. Jadi sampai akhir hayat kita harus belajar. Jadi siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat sehari, kata Allah,
berarti dia sudah mengamalkan Al-Quran, sudah membaca Al-Quran. Ya, oke. 100 ayat. Teh. Dan mudah-mudahanlah kita bisa ya mengumpulkan 100 ayat sehari ya. Minimal sehari 2 ayat. Kita hafal dan kita tahu makan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Icam.